Disiplin tuh dalam perencanaan keuangan tuh adalah kunci sukses. Iya, setuju. Once lu nggak disiplin, lu nggak akan sukses mengatur keuangan. Karena ya itu, godaan-godaan tuh sangat banyak kalau soal keuangan tuh. Godaan gaya hidup, godaan untuk belanja, godaan untuk pakai uang untuk liburan, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi gimana cara lu menghalau godaan-godaan itu? Ya, lu harus disiplin. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu semangat dan selalu sehat ya Sobat Cuan ya. Ketemu lagi di Vicky Financial Clinic Syariah bareng dengan Ai Hidayah, Financial Advisor CNBC Indonesia. Sejumlah pertanyaan sudah menanti Mas Ai untuk dijawab di Vicky kali ini ya. Sudah siap? Siap. Klinik kita buka, klinik kita buka. Langsung nih ya. Daru, hai Daru, apa kabar? Kak, saya di kantor udah 4 tahun tapi tidak ada kenaikan gaji katanya, sedangkan inflasi meningkat. Yes. Kira-kira ini pertanyaannya sih sebenarnya pertanyaan yang kayak susah-susah gampang dijawab ya. Kira-kira berapa lama waktu untuk saya bertahan di kantor agar keuangan saya bisa kembali stabil? Soal kenaikan gaji ini memang waktu itu kita udah sempat bahas waktu itu berapa kali. Ketika lo offering atau pertama kali lo tawar-menawar dengan HR, kenapa lo harus ngotot dengan gaji lo pada saat itu, misalnya untuk dibayar sekian? Karena memang kan di sebuah perusahaan nggak ada garansi atau jaminan akan naik gaji kan. Betul. Makanya penentu lo untuk bisa bertahan kayak berapa tahun lagi ke depan tuh adalah gaji penentu lo saat offering gitu. Ya, betul. Nah ini ternyata benar nih kejadiannya. Gimana nih Mas Ai? Jadi gini, kalau misalnya masalah gaji itu, inflasi pasti bakal naik tiap tahun terus. Nggak ada istilah inflasi nggak naik gitu ya. Tiap tahun pasti dia akan ada kenaikan inflasi gitu. Kalau gaji lu nggak naik gitu ya setiap tahun, apalagi udah bertahun-tahun, nah ini memang harus ada beberapa hal yang lu lakukan gitu ya. Pertama, contohnya yang harus dilakukan adalah ya harus istilahnya mungkin kalau mau usaha dulu ya ke kantornya minta kenaikan gaji misalkan gitu. Gimana nih kok udah berapa lama nggak naik juga. Oh nanya ya ke HR, kenapa gitu. sih kok gaji nggak naik-naik Karena gitu itu hak ya? kita kan untuk bertanya ke kantor kan, kenapa sih nggak naik-naik nih, ada masalah apa segala macam. Yang kedua, kalau misalkan nggak ada respon juga, ya lu harus cari side hustle gitu ya, penghasilan tambahan gitu ya, untuk menutupi kekurangannya gitu ya. Tapi kalau ternyata dirasa masih berat juga untuk nutup gitu ya, karena naik terus kan inflasinya, ya sampingan itu kan kadang ada kadang enggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan sih nggak terlalu nutup gitu. Tapi kalau emang ada yang nutup ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak nutup juga, ya berarti saatnya lu mencari pekerjaan baru untuk menutupi kebutuhan keluarga lu gitu. Karena tapi sebenarnya secara peraturan pemerintah kan presentasi kenaikan gaji itu sebenarnya ada ya setiap tahun. Harusnya memang ada nggak sih? Ya. Karena soalnya ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan internal perusahaan. Yang memang kita juga kadang-kadang kan nggak dideklar ya. Kalau pemerintah sih berharap setiap tahun ada kenaikan gaji, makanya inflasi kan juga terus naik gitu tiap tahun. Nah ini menariknya. Jadi kalau yang gue tahu ya, peraturan pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja itu sifatnya himbauan. Nah karena himbauan ini dikembalikan lagi ke kebijakan internal perusahaan gitu. Nah ini yang akhirnya jadi mungkin punishment-nya nggak ada gitu buat perusahaan-perusahaan yang memang nggak menaikkan gaji gitu. Tapi memang kalau perusahaan secara umum, setahu gue sih memang harusnya tiap tahun naik. Masalah kenaikannya besarannya berapa ya itu dikembalikan ke kondisi keuangan perusahaan gitu ya. Jadi memang ya kita harus realistis. Hidup itu kan terus berjalan ya. Kalau misalkan tiap saat kita minus terus gitu ya, apalagi minusnya makin lama makin melebar, ya berarti emang lu harus cari alternatif lain atau pekerjaan lain atau penghasilan lain gitu ya. Penghasilan itu kan bisa dari sampingan, bisa juga pekerjaan tetap lu harus cari. Tapi kalau 4 tahun gitu. Kayak gini nggak naik-naik gajinya lumayan juga ya, maksudnya harus direview juga sih ya. Iya, lumayan berat kan, sih. Ya, berat gitu. ya. Let's say kalau kita misalkan inflasi 6% setahun aja, berarti kan udah ada kenaikan sekitar 24%. Iya, 20%. Untuk barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Lo ngerasain lah beras lo awalnya beli 8.000 terus jadi 10.000. Bener. Gitu. Jadi emang jangan terlalu terpaku dengan satu kondisi gitu. Kita harus terus mencari solusi lah intinya untuk menutupi kekurangan yang ada gitu. Semangat ya buat Daru ya. Tapi emang ya ini dia, karena kita harus mengukur. Mungkin saatnya nanti abis dapet THR lirik-lirik gitu kan, opportunity di tempat lainnya. Kenapa enggak ya? Oke, Rinawati, halo Kak, saya masih single, gaji saya 7 juta. Yang mau saya tanyain ini adalah berapa persen sih pembagian uang untuk biaya makan, mudik, beli baju lebaran, oleh-oleh, angpau.
Banyak dari banget ya. THR. Oh, gaji 7 bulan THR gaji 7 juta THR berarti 7 juta juga ya. Ini gimana Mas Ai? Berarti itu 14 juta dong 14 ya juta harusnya. bulan ini. Lumayan ya. Lumayan. Gede tuh, iya. Bulan ini doang ingat. Bulan depan sudah tidak normal ya. Iya. Oke, gimana Biasanya Mas sih Ai? untuk kebutuhan operasional tuh secara perencanaan keuangan yang normal gitu ya, itu sekitar 50-60% gitu ya. Kalau bisa lu tekan lebih turun lagi ya lebih bagus gitu ya. 50-60%. 50-60% dari 7 juta dulu ya, berarti ya dia 3,5-4 Itu juta tuh dari ya. mulai buat lu makan, buat ongkos hari-hari ke kantor, misalkan beli pulsa atau beli internet segala macem bla bla bla, itu udah harus tercover di situ gitu ya. Atau kalau misalkan ada bayar listrik dan lain-lain itu bisa tercover di situ juga gitu ya. Nah, untuk mudik, nah itu kembali lagi lu harus hitung dulu nih, kira-kira kalau lu mudik berapa lama? Itu kan berpengaruh ke biaya juga kan, berapa lama. Terus lu menggunakan moda transportasi apa? Biasanya kalau udara tuh lebih mahal tuh biasanya tuh kan. Terus juga ke daerah mana? Lokasi juga biasanya menentukan tuh harga tuh. Jadi memang harus dikalkulasi. Tapi idealnya memang kalau bisa sih kalau untuk budget mudik tuh disamakan dengan budget liburan ya, liburan. Biasanya 20% dari penghasilan gitu ya. Kalau misalkan maksimal banget mentok 30% lah gitu ya dari penghasilan gitu. Karena kenapa? Karena lu pasti ada kebutuhan lainnya juga tadi kan. Apalagi tuh selain operasional sama mudik. Mau angpau, oleh-oleh, beli baju. Oleh-oleh. Nah, mungkin itu bisa dialokasikan 10% gitu ya untuk oleh-oleh, terus untuk angpau gitu ya. Udah, jadi itu aja udah kepake berapa tuh? Udah kalau 50, misalkan 20, 70, 10, udah 90%. Sisa 10% dari gaji lu gitu kan ya. Nah, itu bisa dialokasikan yang lain gitu. Jadi memang kita harus budgeting tadi ya, karena budgeting itu penting gitu. Jadi dengan begitu kita bisa tahu uang kita tuh larinya kemana aja, sisanya berapa, kira-kira habis lebaran kita masih bisa survive kan nih gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau bisa sih ya 7 juta dari THR aja nih yang dimaksimalin ya. Betul. 7 juta yang dari gaji biasa tuh bisa di save dulu, disimpan sampai nanti habis lebaran gitu ya. Next ada Ahmad. Halo Ahmad, saya mau investasi nih untuk merencanakan masa depan, tapi saya ingin mengelola keuangan saya sesuai dengan prinsip Islam. Apakah ada atau tidak produk-produk syariah kayak saham atau reksadana gitu ya? Ada ya, Mas Ai silakan penjelasan banyak banget. Investasi syariah tuh sekarang instrumennya udah banyak ya. Obligasi syariah ada gitu kan. Reksadana syariah ada, saham syariah ada, deposito syariah pun ada gitu. Jadi tinggal pilihannya tergantung ke profil resikonya Mas Ahmad ini gitu ya. Dia tipikal orang yang apa gitu. Kalau misalkan konservatif mungkin bisa masuk ke deposito syariah atau beli emas gitu kan. Kalau misalkan dia moderat mungkin ke obligasi syariah atau reksadana. Kalau misalkan dia level yang agresif mungkin bisa ke saham syariah gitu. Jadi memang disesuaikan aja porsinya, ya udah 10-20% dari penghasilan pokoknya dialokasikan buat investasi gitu. 10-20% penghasilan ya Mas Ahmad bisa dimulai, tapi ternyata produk-produk yang berbasis syariah tuh kita banyak banget gitu ya. Jadi tinggal nanti Mas Ahmad mau pendekatannya atau goalsnya mau berapa lama nih, mau jangka menengah, panjang, super panjang gitu ya. Jadi udah tahu tujuan investasinya apa ya, kamu bisa tentuin juga kamu larinya kemana gitu ya. Oke, ada Yuniar. Mimin cuan, aku belanja barang pakai dana darurat. Aku pakai dana darurat karena aku pikir bakal dapat uang THR. Jadi ada daruratnya aku tutupin dari uang THR. Gimana sih ini dari sisi finansial aku bener nggak ya? Apakah mindset yang aku tanamin ini salah atau bener gitu? Jelas salah ya. Jelas banget. Jelas salah gitu. Dan beli barangnya darurat banget nih kayaknya, darurat diskon. Kejualnya darurat diskon ya. Iya, diskon kadang-kadang bisa ini ya dikategorikan jadi darurat kan. Ya. Kayak wah ini 50%. Ntar kalau nggak beli saat ini besok balik lagi harganya normal. Nah, kenapa salah? Ya, kita dari fungsinya aja ya. Dana darurat adalah dana yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat gitu ya. Let's say kita hari ini nih, wah lagi diskon nih gitu, kayak kemarin ngeliat sepatu, wah lagi diskon nih gitu ya, atau baju lagi diskon nih, wah darurat nih, gue harus beli nih, pakai aja dana darurat dulu, kan nanti 2 minggu lagi ada THR gitu kan, tutupinnya dari situ gitu ya. Tiba-tiba belum 2 minggu, seminggu lu sakit, atau amit-amit lu kecelakaan, Aduh, budgetnya dari mana gitu kan, kalau dana yang benar-benar darurat kondisinya, yang benar-benar darurat gitu, makanya menurutku ini salah gitu, kalau ditanya salah atau benar ini salah gitu. Kalau emang istilahnya lu mau beli baju lebaran, ya lu pakai alokasi yang misalkan buat beli baju lebaran gitu ya. Kalau emang belum ada nunggu THR, ya tunggu THR aja dulu baru beli baju lebaran.
toh sama aja kan beli baju lebaran hari ini atau nanti kan dipakainya buat lebaran gitu kan ya. Jadi emang santai aja gitu, harusnya nggak usah lu terlalu buru-buruin karena itu bukan suatu kebutuhan yang darurat gitu. Tapi ini sifat manusia sih kadang ya Mas Ai, ya nggak sih? Karena ngerasa bahwa nanti ada uang bakal masuk, jadi nggak apa-apa deh gue pakai dulu sekarang kan nanti akan ada uang masuk gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bukan pada penggunaan uangnya tapi kepada mindset kita yang kayaknya terlalu menggampangkan atau salah gitu nggak sih Mas Ai? Benar, karena disiplin tuh dalam perencanaan keuangan tuh adalah kunci sukses. Iya, setuju. Once lu nggak disiplin, lu nggak akan sukses mengatur keuangan karena yaitu godaan-godaan tuh sangat banyak kalau soal keuangan tuh, godaan gaya hidup, godaan untuk belanja, godaan untuk pakai uang untuk liburan, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi gimana cara lu menghalau godaan-godaan itu? Lu harus disiplin, lu harus istilahnya konsisten, memagari gitu ya, budget-budget lu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jangan sampai dipakai tidak sesuai dengan kebutuhannya kayak tadi ya, dana darurat dipakai buat belanja baju, dia kan tidak sesuai kebutuhannya gitu ya. Kalau lu nggak disiplin ya udah, lu nggak akan bisa punya mimpi financial freedom gitu, karena itu kayak mimpi aja gitu, karena lu aja nggak disiplin gitu. Orang yang disiplin aja belum tentu tercapai loh, apalagi yang nggak disiplin. Makanya memang ini memang perencanaan keuangan ini memang ilmu yang menurut gue tuh adalah tergantung kepada dirinya orang masing-masing gitu. Setuju. Sepandai apapun lu, sejago apapun lu buat strategi perencanaan keuangan, tapi kalau diri lu sendiri nggak disiplin, istilahnya teledor gitu dalam menghabiskan uang atau mengeluarkan uang, nggak akan bisa gitu. Jadi memang harus disiplin. Iya, itu dia yang paling penting ya. Walaupun makanya ini juga suka mindset gini sih, ini lah kamu pakainya dana darurat gitu. Gimana kalau misalnya mindsetnya tercipta seperti ini, kamu pakainya pinjol, itu pay letter, ya nggak sih Mas Ai? Lebih parah lagi, kenapa? Karena ada bunganya. Jadi misalkan lo besarnya harus keluarnya 1.000, lo keluarnya 2.000 gitu kan, sayang. Jadi 1.000 itu bisa dialokasi untuk kebutuhan yang lain gitu kan. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya dalam menggunakan uang itu. Kalau ada peribahasa zaman dulu, mungkin gue gak tahu dari Cina atau dari mana ya, uang itu masuknya jalurnya satu, tapi keluarnya itu banyak, gitu. Gimana caranya yang banyak ini lu perkecil gitu, dan yang satu ini lu perbesar, jadi 2, jadi 3 gitu. Jadi itu emang mindset yang harus ditanamkan gitu. Kalau lu mau mencapai financial freedom, bukan berarti sebanyak-banyaknya kalau lu keluarin karena lu dapat uang, enggak, itu salah. Kenapa? Karena ketika lu seperti itu, pasti lu nggak akan bisa istilahnya mengakumulasikan kekayaan lu gitu. Lu nggak akan bisa investasi, lu nggak akan bisa nabung, lu nggak akan bisa beli rumah, nggak akan bisa beli mobil. Jauh lah mimpi-mimpi itulah itu. Ya. Makanya, gitu. Yaitu kembali lagi adalah disiplin dan konsisten. Selain perencanaan yang bagus, lu harus disiplin dan konsisten gitu. Karena sebuah perencanaan keuangan ini sebuah perjalanan panjang untuk mencapai goals lo gitu. Nggak sehari 2 hari nih, bisa bertahun-tahun gitu. Kalau lu nggak disiplin dan konsisten, nggak sabar, ya susah gitu. Setuju sih. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab nih ya Yuniar ya. Jangan diulangin lagi ya. Dari Taufik Rizky, saya bapak 1 anak, masih produktif, usia anak saya 3 tahun. Menurut Anda lebih baik saya menghabiskan uang bareng anak untuk bangun keuangan bersama saya, kenangan bersama saya, atau sekarang saya fokus ngumpulin uang yang banyak untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak saya? Karena saya khawatir kalau anak saya sudah besar tidak punya waktu untuk bermain dengan saya. Oh, ini kayak dilematis ya, antara kayak lo membangun experience bersama, kenangan bersama, dengan mengumpulkan uang pendidikan atau dana pendidikan ya. Bisa barengan gak sih sebenarnya? Bisa gitu. Jadi make it history tapi juga ya make money-nya atau nyimpan uangnya barengan. Mindsetnya adalah ketika lu ingin bersama anak lu bermain buat kenangan tuh bukan berarti lu menghabiskan uang. Bener sih, kayak pergi ke taman, spend time, waktu lebih lu banyak. Di rumah bermain dengan anak aja tuh buat kenangan lo, buat anak lo gitu. Atau mungkin gini kali Mas Ai, dia fokus ngumpulin uang, artinya dia kerjanya ngoyo nih kayaknya nih. Jadi kayak ya waktu di skip aja nih, kayaknya lebih ke situ nih persoalannya nih. Which one, kayak mana yang harus diduluin ya? Karena kadang-kadang kan kalau kita ingin mengejar materi itu pasti ada yang dikorbanin. Dan kalau kita kan orang-orang kerja kantoran ya Mas Ai ya, jelas banget kerasa bahwa ketika kita sibuk banget dengan urusan kantor, siapa sih yang paling banyak dikorbanin? Keluarga deh, itu kayak pasti banget ya. Nah itu gimana tuh Mas Ai? Ya memang yang pengaturan, selain pengaturan keuangan, pengaturan waktu ini juga penting. Iya. Penting. Jadi oke lah, seminggu itu ada 7 hari gitu ya. Kalau memang lu harus istilahnya kerja keras menghasilkan uang demi keluarga, it's fine. Itu memang seharusnya gitu ya. Tapi
dalam seminggu itu lu harus spend time waktu lu buat keluarga, buat anak gitu. Gua tuh melakukan itu. Senin sampai Jumat mungkin gue kerja keras, berangkat pagi, pulang malam, pagi, pulang malam. Tapi Sabtu Minggu gue selalu berusaha untuk alokasikan waktu untuk keluarga gitu ya. Karena di hari biasa itu agak sulit gitu ya, terutama untuk anak ya, karena anak pasti udah tidur segala macam. Tapi di hari weekend itu bisa dialokasikan untuk keluarga. Jadi spend time-nya juga tetap ada gitu, selain lu ngejar duit gitu ya buat keluarga lu. Jadi memang di sela-sela kita mengatur keuangan, kita juga harus atur waktu kita dengan baik gitu. Ya. Karena dua-dua harus berjalan beriringan nih, nggak boleh salah satu dikorbankan gitu ya. Keluarga nggak boleh dikorbankan, karir lu juga nggak boleh dikorbankan gitu. Jadi memang ya itu, ya caranya adalah mengatur waktu dan mengatur keuangan gitu. Jadi dia kan yang tahu nih, dia pekerjaannya apa, kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya beda-beda ya. Kalau ada orang yang weekend bekerja gitu ya, it's okay. Tapi dia harus, poin intinya adalah dia harus alokasikan waktu buat keluarganya, buat anaknya gitu ya. Leader seminggu sehari atau 2 hari gitu yang memang full untuk anak dan keluarganya. Jadi goals-goalsnya dia tetap tercapai gitu ya. Keuangannya tetap masuk, waktu dia bersama anak dan istri gitu ya, atau suami tetap ada gitu. Jadi dua-duanya bisa jalan beriringan. Jadi nggak pilih salah satu seperti tadi yang dibilang gitu. Ya kadang emang sih ya, kalau kayak itu tuh kayak sebuah hal yang susah dipilih ya. Nggak bisa lah kita milih antara pilih anak atau pilih kerjaan, ya nggak bisa gitu. Karena dengan kita kerja, kita pasti bisa mewujudkan apa yang anak kita mau. Kebahagiaan gitu kan, anak kebahagiaan itu bisa terwujud dengan kita punya uang gitu. Kalau kita nggak kerja kan kasihan juga anak. Gitu dan seperti biasa kan kita selalu generasi yang kepengen anaknya tuh lebih dari kita, pasti gitu kan. Orang tua kita juga punya, kita pengennya ngedidik kita pengen lebih dari dia gitu kan. Nah kita juga sekarang berada dalam posisi pengen anak kita lebih dari kita gitu ya, makanya kerjanya harus ekstra. Tapi ya kalau ya jalan barengan kata Mas Ai bisa, atau kayak spend 1-2 hours 3 hours, tapi kita bicara mengenai kualitasnya ya. Betul, bener itu ya? bener kuncinya. Bukan quality time, bukan quantity time gitu. Betul, karena lu menghabiskan waktu sama anak lu seminggu pun kalau lu nggak punya kualitas bermain atau istilahnya bercanda yang bagus, juga nggak bagus juga gitu. Tapi ketika lu cuma waktu punya 1 jam 2 jam, tapi lu bener-bener manfaatkan buat anak lu tanpa ke distract yang lain, apalagi sekarang tuh zaman gadget ya. Iya. Lu di rumah seharian megang handphone juga apa aja. Ngapain lu di rumah gitu kan? Jadi itu quality time, benar. Iya, gitu ya. Semangat, karena kita kayak mungkin punya kisah-kisah yang sama gitu ya, tapi kita mencoba untuk menyikapi. Saya kaum pekerja seperti itu, ya termasuk gue juga. Gitu. Oke. Vidi Hidayat, Min, aku anaknya kalau beli barang suka nyicil. Waduh, cicilers ya, suka nyicil. Korban setan kredit nih biasanya. Aduh. Untuk bayar cicilannya saya pakai uang keuntungan dari investasi kripto gitu. Oh, ini gue tahu nih siapa nih, kayaknya produser gue yang juga cerita nih. Apakah jalan ninja yang saya pilih ini benar atau salah gitu? Jadi ini lumayan gambling ya, karena dia kayak punya stigma gitu, kalau nggak nyicil tuh nggak punya barang. Jadi dia pengen beli apa nyicil gitu ya. Dan di site itu, di other side-nya dia investnya kripto, trading dapat untung bayar gitu ya. Tapi gimana tuh Mas Ai? Jadi gini, ketika kita mau memiliki suatu aset gitu ya, barang atau aset itu, kita lihat dulu urgensi barang atau aset ini seperti apa. Kan barang itu ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Primer tuh misalkan rumah gitu ya, sandang, pangan, ya papan gitu ya, atau mungkin kendaraan gitu. Itu mungkin termasuk kebutuhan yang primer. Kalau memang kita merasa tidak terjangkau untuk kita beli cash, nggak apa-apa kita cicil. Gitu. Nggak apa-apa kita cicil. Cuma sumber income untuk mencicilnya ini juga kita cari yang rasional, yang realistis gitu. Jangan yang terlalu beresiko tinggi ya, kayak invest kripto tuh kan, trading kripto tuh kayak lumayan beresiko ya. Betul. Kenapa? Karena cicilan ini jalan terus. Dia nggak peduli tuh lo mau untung atau rugi di kripto, dia tetap harus dibayar tiap bulan gitu ya. Gitu, makanya kalau menurut gue memang kita cari instrumen-instrumen yang lebih konservatif gitu ya, kalau untuk mencicil sebuah hutang gitu ya. Tapi kan gue tipikal orang yang agresif, ya boleh-boleh aja, tinggal lu lakukan diversifikasi investasi. Ada instrumen untuk kripto itu mungkin yang lebih ke jangka panjang, let's say gitu ya, kebutuhannya. Tapi lu spend uang lu juga untuk kebutuhan yang jangka pendek, untuk mencicil itu yang lebih konservatif, supaya cicilan lu ini nggak terganggu. Karena cicilan itu kalau uang sudah terganggu, sebulan kena denda, 2 bulan makin gede denda, 3 bulan lu bisa masuk collection,
biaya checking lu jelek. Kelar, Rada lu nggak bakal bisa nyicil lagi ke depan kan. Iya, makanya ini jangan sampai resiko ini bisa merugikan diri lu sendiri gitu. Karena ini ya benar kata Mama Maria, agak sedikit gambling. Bukan berarti investasi kripto nggak boleh, boleh-boleh aja gitu. Tapi peruntukannya mungkin yang harus disesuaikan gitu ya. Bukan untuk kebutuhan yang memang sifatnya reguler seperti cicilan kredit gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nyicilnya yang gede-gede ya. Jangan cuman lo mau beli blender lo nyicil. Atau kalau lu mau sabar ya lu kumpulin uangnya, lu beli cash gitu kan. Iya ya. Lu menginvest kripto, oke, lu kumpulin aja uangnya dulu. Dapat dari keuntungan returns-nya lu beli cash, gitu ya. Itu malah lebih aman. Dibalik jadi ya, jangan diambil dulu barangnya baru dicicil, tapi lu tabung dulu. Lo lihat nih, mungkin karena skill investasi atau skill trading kripto lo jago dan hebat banget, lo bisa make money every day gitu ya. Nggak sampai berbulan-bulan udah bisa dapat barangnya gitu. Betul, ya Mas. Apalagi kalau barangnya untuk kebutuhan sekunder atau tersier, kayak misalkan lo udah punya mobil, pengen beli mobil kedua, ya kan bisa nanti nggak urgent juga. Jadi harusnya sih santai aja. Bener ya. Vidi, tobatlah kau ya. Aduh sayang banget, pertanyaan masih banyak tapi sayang banget Vicky-nya udah mau habis nih, udah habis, kliniknya harus tutup. Terima kasih ya Mas Ai. Sama-sama Mbak Maria. Mudah-mudahan banyak lagi pertanyaan yang masuk dan pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi sekaligus bisa jadi insight juga. Terima kasih udah dengerin Cuap-Cuap Ramadan, dengerin Vicky hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita terus dari Senin sampai dengan hari Jumat di CNBC Indonesia TV, kemudian juga di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Kita berdua pamit. Assalamualaikum.